Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Puji Tuhan semuanya diberkati. Pastinya saat ini semuanya semangat untuk memuji Tuhan. Orang mau ibadah sekolah minggu sama-sama. Dan semani adik-adik so tahu kalau minggu ini torang akan merayakan hari Natal. Jadi mari torang dengan penuh sukacita, torang berdiri, torang puji Tuhan dengan lagu Hai Dunia Gembiralah. Sekarang torang semua berdoa, semuanya sikap berdoa, mari torang berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Di saat ini Bapa, kami akan mengadakan ibadah sekolah minggu secara online. Kiranya Tuhan menjaga kami semua, menuntun kami, berikan hikmat bagi guru sekolah minggu yang akan membawakan cerita Alkitab, sehingga guru sekolah minggu dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, dan juga anak-anak yang mendengarkan boleh memahami firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu kami tidak layak dan kami sering melakukan banyak kesalahan dan dosa. Oleh karena itu kami meminta ampun untuk setiap kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sekarang torang mau dengar cerita Alkitab, tapi sebelum itu torang nyanyi sama-sama. Selamat datang. Hai semuanya, saat ini torang mau baca Alkitab dengar cerita Alkitab. Dan pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Efesus 2 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Sekali lagi dalam Efesus 2 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Kita baca bersama-sama, yang so pegang Alkitab torang baca sama-sama dalam Efesus 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Efesus 2 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Dan adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita akan menyaksikan video yang akan tayang saat ini. Selamat menyaksikan. Matius 1, Lukas 2, ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus,
sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, cerita yang sudah kita tonton tadi lewat video mungkin adalah cerita yang paling adik-adik ingat. Mungkin juga perayaannya yang paling ditunggu-tunggu. Ya, Natal. Hari Natal yang tiap tahunnya kita rayakan di tanggal 25 Desember. Apa ya yang penting dengan Natal? Natal adalah hari di mana kita merayakan kelahiran Yesus Kristus buat kita. Bagaimana adik-adik merayakan Natal? Dan apa yang adik-adik ingat kalau dengar tentang Natal? Ada yang mengingat Natal sebagai perayaan kelahiran Tuhan Yesus. Tapi mungkin ada yang ingat Natal itu tentang dapat hadiah-hadiah. Hadiah dari orang tua, hadiah dari teman, atau siapapun yang biasanya memberikan hadiah Natal. Tetapi adik-adik, Natal itu bukan tentang hadiah-hadiah yang kita terima. Natal Yesus Kristus adalah bentuk kasih Tuhan untuk kita. Natal ada karena Tuhan mau memberikan dan menunjukkan kasih-Nya yang besar bagi kita, yaitu keselamatan dari hukuman atas dosa-dosa kita. Mungkin ada ya adik-adik yang bertanya, kenapa kita butuh keselamatan? Kita manusia butuh keselamatan. Kita butuh diselamatkan dari hukuman dosa. Roma 3 ayat 23 berbunyi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, kita semua adalah manusia yang berdosa yang butuh untuk diselamatkan dari hukuman dosa.
Karena dalam Roma 6 ayat 23a berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kita manusia yang berdosa butuh diselamatkan dari hukuman dosa, dan keselamatan itu hanya ada dalam Tuhan Yesus. Sebab hanya Dialah yang dapat mengaruniakan keselamatan itu untuk boleh kita nikmati bersama hidup yang kekal. Adik-adik, seperti ayat Alkitab yang sudah tadi kita baca, yaitu dalam Efesus 2 ayat 8-9, kita baca sekali lagi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Allah menganugerahkan keselamatan kepada kita lewat Yesus Kristus lahir ke dunia sebagai manusia. Dan kemudian darahnya tercurah saat Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Dan keselamatan di dalam Yesus hanya dapat kita terima dengan cara percaya kepada Yesus Kristus. Ingat, adik-adik, keselamatan adalah karunia pemberian dari Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, Yesus lahir ke dunia supaya bisa menyelamatkan kita semua. Jadi adik-adik, saat kita mengingat Natal, hal pertama yang harus kita ingat adalah apa? Benar sekali, kasih karunia Tuhan lewat kelahiran Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita semua. Adik-adik, ingatlah bahwa hanya dengan percaya kepada Yesus, maka kita akan menerima keselamatan atas hukuman dosa dan bisa mendapatkan hidup kekal bersama Tuhan di sorga. Karena itu, marilah kita menyambut Natal Yesus Kristus dengan tetap mengingat kasih Tuhan atas kita semua manusia. Ingatlah bahwa Tuhan sangat mengasihi kita semua, oleh karena itu Kristus lahir ke dunia. Kiranya damai Natal dan kasih karunia Tuhan selalu kita rasakan. Immanuel. Amin. Dan saatnya ayat hafalan. Semua yang ada di rumah pegang Alkitab dan kita buka ayat hafalan yang terdapat dalam Efesus 2 ayat 8. Kita baca sama-sama Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Dan saatnya kita hafal bersama-sama Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Nah, adik-adik, tadi torang so dengar cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Cerita Natal yang torang tahu sama-sama toh. Tuhan datang di dunia for mau kasih selamat torang semua. Dan saat ini mari semua torang nyanyi sama-sama lagu Seorang Anak Telah Lahir. Seorang putra
Dan sekarang torang mau berdoa, semuanya sikap berdoa, mari torang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Engkau telah menuntun ibadah sekolah minggu kami di saat ini Bapa. Kami boleh mendengar tentang kebenaran firman-Mu, bahwa Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus hadir di dunia ini untuk menyelamatkan kami, untuk menganugerahkan keselamatan bagi kami. Kami bersyukur untuk kabar baik yang boleh kami dengarkan Bapa. Dan saat ini Bapa, kami berdoa untuk seluruh anak-anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu yang ada. Tuhan kiranya terus memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan dan hikmat Tuhan untuk menjalani setiap kehidupan, setiap kegiatan yang dilakukan, semuanya dilakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Dan kami juga berdoa Bapa, di saat ini, di situasi yang tidak menentu dan juga membuat kami merasa mungkin kehilangan sukacita, tapi kami yakin dan percaya bahwa kami dapat menikmati sukacita sejati di dalam-Mu. Kami boleh merayakan Natal dengan penuh penghayatan bahwa Tuhan hadir dan selalu menyertai kami. Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dan sekarang torang menyanyi lagu penutup, semuanya berdiri dengan sukacita, torang menyanyi sama-sama, Hai Siarkan di Gunung. Torang ibadah sekolah minggu selesai. Dan untuk adik-adik dan juga guru-guru sekolah minggu yang ada di rumah, semuanya tetap jaga kesehatan. Dan kiranya Tuhan Yesus selalu berkati dan jaga torang semua. Selamat hari Minggu dan selamat menyambut Natal. Merry Christmas everyone.